saya akan sedikit membahas mengenai broker yang bekerja sama dengan PT Pelatihan Profit Internasional sendiri. Sebelumnya kita buat video ini sedikit berbeda karena kita melakukannya di kantor kami. Oke, langsung saja. Ini saya bersama Bang Jai, staf research analis dari PT Pelatihan Profit Internasional sendiri. Apa kabar Bang Jai? Alhamdulillah sehat Mas Ade. Salam withdraw ya. Salam withdrawal Mas Ade. Oke, salam withdraw ya. Oke, ini Bang Jai mengenai seputar market nih ya. Oke. Kita kan kebetulan bekerja sama dengan 3 broker ya, yang teregulasi Ya. Bapepti segala ya. Nih mengenai info seputar market, broker itu kenapa sih Bang Jai harus memiliki legalitas Bapepti sendiri? Oke. Di sini saya akan coba menjawab ya, terutama untuk Mas Ade dan juga sahabat trader, bahwa di dalam dunia trading, sahabat trader apabila ingin melakukan yang namanya pembukaan account itu harus memperhatikan syarat-syarat yang dimiliki oleh broker. Yang pertama yaitu broker harus memiliki yang namanya adalah izin atau legalitas. Kenapa broker harus memiliki izin, legalitas, yaitu dari Bapepti? Karena namanya dunia trading, kita misalkan melakukan yang namanya open posisi, terus posisi kita mengalami profit, karena banyak sekali di luar sana terjadi permasalahan, misalkan profitnya tersebut tidak dibayarkan oleh pihak broker ya, broker yang bersangkutan. Nah, dengan adanya izin ataupun legalitas dari pihak Bapepti, apabila terjadi yang namanya suatu permasalahan, baik itu di dalam transaksi, baik itu di dalam deposit, baik itu di dalam withdrawal, apabila kita tidak ada tanggapan dari pihak broker tersebut, kita bisa mengadukannya langsung ke Bapepti. Oh, gitu ya. Ya, karena Bapepti itu di situ sebagai pihak penengah. Jadi sebagai ibaratnya jembatan antara pihak broker dan juga pihak klien Mas Ade. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya izin. Jadi ketika dia melakukan penarikan dana, Ya. tidak terjadi hambatan apapun ya. Betul, Oke. Mas Ade. Oh, jadi seperti itu ya Bang Jaya. Iya, betul, Mas Untuk Ade. broker harus memiliki Betul. legalitas dari Bapepti Iya. di Indonesia sendiri ya khususnya ya. Oke, selanjutnya nih Bang Jay, info lot nih yang berlaku di broker lokal. Oke. Itu kan terdapat beberapa ya, ada 0,1 atau 1 lot. Nah, kenapa nih di broker lokal sendiri tidak menggunakan 0,01 seperti mungkin di broker luar ya? Dan apa sih bedanya lot 0,01 sendiri dan lot 1 gitu? Oke, di sini saya akan coba menjelaskan Mas Ade dan juga untuk sahabat trader. Di dalam dunia trading pasti kita melakukan yang namanya open posisi kan. Betul. Open posisi itu kita bisa menggunakan yang namanya adalah lot. Nah, lot itu tergantung dari kebijakan masing-masing broker. Kenapa broker lokal itu tidak menggunakan lot 0,01? Karena kalau misalkan dia menggunakan lot 0,01 itu terlalu kecil. Jadi dia ada patokan, ada trading rules ataupun perjanjian. Itu sekarang ini broker menggunakan lotnya 0,1. Jadi ada perbedaan antara kita melakukan open posisi menggunakan 0,1 dan juga 1. Karena margin yang dibutuhkan itu pasti berbeda Mas Ade. Contohnya gimana? Misalkan Mas Ade melakukan open posisi menggunakan lot 0,1, itu margin yang dibutuhkan $25 Mas Ade sekali open posisi. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan lotnya 1, itu beda lagi perhitungannya. Kalau menggunakan lot 1 itu $1.000 Mas Ade. $1.000. Ya, jadi masing-masing dalam pembukaan akun itu kita ada yang dinamakan akun mikro dan juga akun standar. Kalau akun mikro itu menggunakan 0,1. Sedangkan untuk standar menggunakan lotnya itu 1. Jadi ada minimal depositnya juga Mas Ade. Oh, jadi perbedaannya untuk lot normal dan lot Iya. mikro sendiri ya. Betul. Oke. Berikutnya nih Bang Jay ya. Oke, siap. Di sini kan komoditas kita nih, khususnya emas, Iya. itu paling sering ditradingkan dan paling sering mungkin untuk teman-teman trader sendiri banyak yang meraih profit banyak itu dari emas ya. Ya. Itu kenapa itu? Karena kenapa emas itu jadi komoditas yang paling diunggulkan di trading itu? Oke, jadi di sini saya coba memberikan ini ya tanggapan saya Mas Ade ya, bahwa untuk saat ini itu kita melakukan trading di trading komoditi khususnya emas ya, itu sedang menjadi primadona. Kenapa sedang menjadi primadona? Karena di situ pergerakannya ya baik itu dia mau naik ataupun dia turun itu bisa sangat-sangat signifikan Mas Ade. Kadang-kadang pernah ya terjadi itu sekali open posisi itu bisa sampai kira-kira itu 1000 poin atau 100 pip ya, Oke. $100 ya. Nah, di situ kenapa bisa terjadi pergerakannya seperti itu? Ya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama misalkan faktor telah ditemukannya
obat COVID. Itu Oh. semacam ini ya, apa namanya? Vaksin. Vaksin ya, namanya kalau nggak salah apa namanya? Pfizer kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Pfizer kalau nggak salah nih. Spitzer. Iya kalau nggak salah itu. Spitzer. Ya, Spitzer kalau nggak salah itu sangat berdampak Mas Adi. Kenapa sangat berdampak terhadap harga emas? Karena kemungkinan setelah ditemukannya obat COVID tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai jual masyarakat. Jadi dengan adanya penemuan obat tersebut mungkin akan kembali perekonomian yang seperti sedia kala Mas Adi. Oke, seperti itu ya. Seperti itu Mas Adi. Jadi untuk harga emas sendiri kemarin kan sempat tuh di akhir tahun ya, Iya, betul. sempat 3 hari berturut-turut naik sampai 12 gitu tingginya ya. Betul. Oke, di situ tuh pasti dong ketika kita trading di emas terdapat spread ya. Betul. Ya, spread sendiri pada broker lokal itu idealnya berapa itu sih? Oke, kalau untuk spread sendiri untuk broker lokal itu biasanya itu 0,50 sen. 0,50 sen itu tergantung dari kondisi market. Oke. 0,50 sen itu tergantung dari kondisi market yang tadi saya katakan apabila market sedang normal. Oke. Tetapi apabila market sedang tidak normal itu biasanya $1 Mas Adi. Oh. Jadi ada perhitungan. Jadi kalau misalkan market lagi hektik atau mengalami yang namanya adalah anomali atau keanehan, biasanya itu spreadnya langsung berubah tanpa ada yang namanya konfirmasi terlebih dahulu Mas Adi. Jadi harus dipahami juga ya. Oke, iya benar ya. Iya. Jadi karena ini sedang seperti ini ya, ya kita sedang bertahap untuk kembali normal lagi ya untuk ekonomi apalagi dunia ya. kondisinya tadi kan Mas Adi bilang ya emas sedang mengalami kenaikan Iya, yang cukup betul. signifikan. Itu juga sangat berimbas terhadap spreadnya Mas Ade. Kadang-kadang waktu kita melakukan open posisi di pagi hari misalkan spreadnya 0,50 ya, tiba-tiba pas kita mau cut posisi spreadnya berubah jadi $1, itu bisa saja terjadi. Oh. Jadi saya sarankan bagi sahabat trader yang ingin melakukan open posisi di emas harus memperhatikan spreadnya karena spread itu berpengaruh terhadap open posisi dan juga terhadap profit kita juga Mas Ade. Itu sangat berpengaruh Mas Ade. Oke, ya mungkin teman-teman trader sendiri bisa dipahami untuk spread dari broker lokal sendiri itu juga ditentukan dari kondisi market dan kondisi mungkin fundamental ya, Betul. berita ya. Bisa dari berita juga bisa berpengaruh. Oke, benar. Oke nih, berikutnya nih pertanyaan saya terakhir. Apakah setiap broker terdapat komisi nih, Oke. Bang Jaya? Pastinya kan bertanya-tanya. Betul. Di sini tuh ada komisi atau tidak, dan komisi itu apa sih komisi untuk broker-broker tersebut gitu, broker-broker yang khususnya nih yang broker bekerja sama dengan kita. Oke, di sini saya jelaskan ya bahwa di dalam dunia trading pasti terdapat yang namanya adalah komisi. Kenapa terdapat komisi? Misalkan begini sahabat trader, di sini saya coba terangkan. Misalkan sahabat trader melakukan yang namanya adalah pembukaan account. Pasti sebelum melakukan pembukaan account, sahabat trader nanti akan ada yang namanya adalah penandatanganan trading rules ya. Jadi kita harus tanda tangan trading rules. Di situ ada yang namanya adalah perjanjian. Jadi perjanjian misalkan sahabat trader melakukan open posisi menggunakan 1 lot misalkan, itu nanti di situ ada yang namanya adalah akan dikenakan komisi. Kenapa dikenakan komisi? Komisi itu nanti biasanya diberikan kepada pihak marketing yang menawarkan kepada klien. Nah, marketing itu kan secara tidak langsung berhubungan dengan kliennya. Jadi apabila ada suatu permasalahan, misalkan dari pihak kliennya nanya, Pak, Mas atau Mbak, ini harga mau kemana? Ya secara tanggung jawab, pihak dari marketing pasti mengkonfirmasi ke pihak klien bahwa Pak ini pergerakan seperti ini. Secara tidak langsung komisi itu nanti diberikan kepada yang namanya adalah marketing. Jadi kita apabila melakukan open posisi pasti kena ini juga ya, apa namanya, kena komisi ya. Jadi tergantung dari jenis akunnya juga nih Mas Ade. Ada akun yang tidak terkena komisi, ada juga yang terkena komisi. Jadi masing-masing broker itu juga komisinya berbeda-beda Mas Ade, tidak sama Mas Ade. Komisi di sini tuh jadi ketika kita setiap open posisi walaupun kita dalam keadaan profit ataupun loss, apakah itu akan dikenakan juga? Betul Mas Ade. Jadi di sini saya berikan penjelasan kembali ya, bahwa dikenakan komisi apabila klien tersebut melakukan yang namanya adalah open posisi. Setiap open Iya, posisi. setiap open posisi dan dia biasanya dihitung per closing. Jadi kalau misalkan klien melakukan open posisi tetapi belum closing, belum melakukan yang namanya cut posisi, itu belum dijadikan yang namanya adalah terkena komisi. Nah, jadi itu dikenakan komisi langsung. Misalkan taruhlah misalkan kita melakukan yang namanya open posisi 0,1 lot misalkan ya. Itu dikenakan charge misalkan $1 per open posisi 0,1 lot.
Nah, itu dikenakan baik itu klien melakukan yang namanya menghasilkan profit ataupun menghasilkan loss. Jadi tetap dikenakan asalkan posisinya harus di posisi terlebih dahulu baru ada perhitungan yang namanya komisi Mas. Jadi seperti itu ya. Betul. Kalau untuk apa namanya biaya inap Nah, sendiri itu seperti apa itu? Nah, kalau biaya inap ini sama aja seperti ada ya istilahnya yang pertama misalkan interest atau juga biasa disebut dengan swap. Nah, yang dimaksud dengan biaya inap ini adalah misalkan dicontoh misalkan Mas Ade melakukan open posisi baik itu buy ataupun posisi sell, tetapi posisinya ini diinapkan. Maksudnya ditahan sampai besok sampai hari berikutnya. Nah, secara tidak langsung itu Mas Ade akan dikenakan yang namanya adalah biaya atau bunga. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa biaya atau bunga itu bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Jadi ada perhitungannya Mas Ade. Jadi tergantung dari open posisi yang Mas Ade ambil, baik buy ataupun sell. Walaupun dia dalam kondisi loss. Iya, tetap. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Dan juga di sini saya terangkan juga ya bahwa untuk perhitungan swapnya itu kalau misalkan Mas Ade open posisi hari Senin, tiba-tiba Mas Ade diinapkan sampai hari Selasa ya, itu perhitungannya satu kali. Jadi ada patokan perhitungannya dari hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat itu satu kali. Sedangkan untuk hari Rabu dia perhitungannya 3 kali Mas Ade. Itu yang membedakannya ya. Lebih besar malah ya. Lebih besar. Jadi ada perhitungan di setiap broker Mas Ade. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan yang telah saya berikan untuk Bang Jaya ini dan jawabannya untuk teman-teman trader sendiri mungkin kiranya jadi pertimbangan pula ketika ingin buka akun di broker lokal, carilah broker lokal yang berlegalitas Bapepti seperti GK Invest, Monex dan Victory. Itu adalah 3 broker yang bekerja sama dengan PT Pelatihan Profit Internasional sendiri. Mungkin cukup sekian ya Bang Jaya. Terima kasih juga untuk jawabannya untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa teman-teman trader, mungkin apabila teman-teman trader ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar channel YouTube kami. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube PT Pelatihan Profit Internasional. Oh ya, akhir kata, salam withdraw.